mahasiswa UIN Sudut Ampel Surabaya. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal tentang stakeholder demi memenuhi tugas mata kuliah manajemen kemitraan atau partnership yang diampu oleh Dr. Haji Syarif Thoyyib SAG MSI. Adapun jurnal judulnya yang saya angkat adalah peran stakeholder dalam upgrading industri pariwisata melalui desa wisata. Jurnal ini merupakan hasil dari studi kasus pengembangan desa wisata Kembang Arum dan desa wisata Karasongan. Nah, semoga di dalam video ini bisa memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan kepada penonton khususnya. Dan nanti apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon diberikan kritik dan saran yang membangun agar tidak terjadi kesalahpahaman. Akhirnya saya silakan untuk menikmati video saya ini. Peran stakeholder dalam upgrading industri pariwisata melalui desa wisata. Presentasi oleh Iqbal, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, jurnal ini merupakan hasil dari studi kasus pengembangan desa wisata Kembang Arum dan desa wisata Kasongan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Latar belakang. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development atau yang berfokus kepada lingkungan, pariwisata merupakan salah satu sektor utama yang digalakkan pemerintah. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia yang mempunyai keanekaragaman objek wisata, baik merupakan objek wisata alam, budaya, maupun minat khusus. Desa wisata dapat menjadi sebuah klaster industri lokal yang berorientasi global sebagai salah satu destinasi wisata yang potensial di daerah istimewa Yogyakarta, yang mana memiliki peluang baik ke depan, baik dari akses, potensi objek wisata, dan melalui dukungan kebijakan pemerintah. Nah, deskripsi desa wisata Kembang Arum. Desa wisata Kembang Arum merupakan salah satu desa wisata mandiri yang terletak di Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta. Desa wisata Kembang Arum menawarkan suasana pedesaan yang berhawa sejuk dan sebagian besar penduduknya mengembangkan kegiatan agrowisata, yaitu salak pondok sebagai maskot floranya. Desa ini diperkenalkan sebagai desa wisata pada pertengahan tahun 2005 dan termasuk dalam kategori wisata pendidikan. Sebagai desa wisata pendidikan, Desa Kembang Arum juga dilengkapi dengan fasilitas untuk tujuan pendidikan, yakni perpustakaan, studio untuk melukis dan membatik. Nah, Desa Kembang Arum mempunyai banyak atraksi yang berkaitan dengan wisata pendidikan seperti arsitektur tradisional, kesenian, pertanian, dan juga makanan tradisionalnya. Nah, lokasi utama Desa Kembang Arum yaitu di rumah sawah, yang mana rumah tersebut dibangun menggunakan arsitektur tradisional Jawa yang disebut limisan. Nah, jadi di Desa Wisata Kembang Arum ini, potensi yang dimilikinya adalah potensi alam pedesaan dan sungai yang cukup menarik dengan atmosfer desa yang sejuk, nyaman, dengan tumbuhan tanaman salak sebagai maskot floranya. Terdapat banyak hal yang ditawarkan di wisata Kembang Arum, misalnya diajak keliling kampung sambil melihat salak pondok yang dibudidayakan di desa Kembang Arum. Selain itu juga ditawarkan makanan tradisional berupa klepon, pisang rebus, kue lapis. Aneka permainan tradisional juga ditawarkan dalam paket wisata, yaitu balap kelinci, congklak, outbound, dan menyusuri sungai Sempor. Nah, adapun untuk tarian-tarian, kursus musik angklung dan melukis juga menjadi paket yang ditawarkan khususnya bagi anak-anak.
Nasi megono dengan rempeyek merupakan kuliner khas yang dibuat oleh ibu-ibu PKK Desa Kembang Arum bagi wisatawan yang berkunjung. Jadi di sini eh, banyak kerjasama antara masyarakatnya ini saling bantu membantu dalam pengembangan desa wisata Kembang Arum ini. Nah, ini stakeholder dan peranannya. Jadi stakeholder sini yang terlibat di dalam proses pengembangan desa wisata Kembang Arum yang pertama adalah ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan Paguyuban Dimas Diajeng Jogja. Untuk ibu-ibu PKK, peranannya adalah menyiapkan kuliner khas pedesaan seperti nasi megono, klepon, wajik, dan lain-lain. Maksudnya dan lain-lain di sini adalah makanan-makanan khas tradisionalnya. Nah, adapun Karang Taruna itu mempersiapkan setting untuk aktivitas jelajah alam, memandu permainan tradisional, dan outbound menyusuri pedesaan dan sungai. Adapun Paguyuban Dimas Jajang Jogja, tugasnya adalah membantu berperan dalam promosi desa wisata, artinya sebagai media relation dan public relation. Adapun bentuk dari upgrading desa wisata Kembang Arum, yang pertama adalah atraksi-atraksi disediakan dalam paket wisata seperti membajak sawah, memanen, menangkap ikan, belajar membatik, melukis, bermain angklung dan gamelan, permainan tradisional, outbound, dan pertunjukan kesenian. Yang lainnya adalah produksi perfilman menjadi varian baru dalam paket wisata. Yang selanjutnya adalah perlunya diadakan pelatihan pengelolaan homestay bagi warga desa dan pemanduan. Itu merupakan bentuk-bentuk upgrading desa wisata Kembang Arum. Oke, untuk selanjutnya kita membahas desa wisata Kasongan. Untuk deskripsinya, yang pertama di Kabupaten Bantul adalah pengembangan wisata yang berbasis kepada potensi budaya lokal dan berpihak kepada masyarakat lokal. Nah, desa wisata Kasongan adalah desa sentra industri gerabah yang telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup diminati baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Atraksi yang ditawarkan yaitu wisata belanja atau shopping, produk kerajinan gerabah yang dipamerkan di galeri dan workshop. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati atraksi pendukung, yaitu memperoleh pengalaman dan belajar langsung proses pembuatan produk kerajinan dari penggilingan bahan baku, pembentukan bahan, penjemur produk, pembakaran, sampai dengan finishing produk. Nah, karena memang di desa wisata Kasongan di Kabupaten Bantul ini potensinya adalah sebagian besar penduduknya hanya berorientasi pada industri kerajinan gerabah. Ketersediaan bahan baku industri gerabah dalam jangka panjang yang memang ada di desa wisata Kasongan ini. Adapun peran stakeholder dalam upgradingnya di sini adalah adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal pada pengelolaan balai pelatihan. Nah, di sini pemerintah dan masyarakat lokal maksudnya adalah pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat lokal dalam menunjukkan atraksi-atraksi pengelolaan gerabah tentunya. Jadi masyarakat itu dilatih bagaimana cara membuat gerabah-gerabah yang nantinya masyarakat tersebut yang memamerkan kepada wisatawan. Itu kerjasama antar sektor di antara Disperindakop, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan Dinas PU dalam pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata dan infrastruktur. Nah, di sini di desa wisata Kasongan ini akan mengembangkan homestay karena memang di desa wisata ini homestay belum menjadi prioritas karena memang masyarakatnya masih berfokus kepada pengolahan gerabah. Jadi untuk homestay ini masih diusahakan. Nah, inilah fungsi dari kerjasama antar sektor
Disperindak, Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Dinas PU. Nah, selanjutnya adalah Desa Pundong sebagai pemasok bahan baku tanah liat. Masyarakat melakukan inovasi dan diverifikasi produk kerajinan dalam rangka value added industry kerajinan gerabah dan menjadikan desa sebagai showroom untuk produk kerajinan yang dihasilkan, souvenir, patung, furniture, dan sebagainya. Nah, sebelumnya Desa Wisata Kasongan ini tidak membuat seperti souvenir, patung, furniture, dan sebagainya. Mereka sebelumnya hanya membuat peralatan-peralatan rumah tangga seperti tempat makan, mangkok, sendok, dan sebagainya. Akan tetapi setelah mereka diberikan pelatihan-pelatihan, nah akhirnya kreativitasnya berkembang sehingga dihasilkan souvenir, patung, furnitur, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada kesalahan, mohon diberikan masukan, terutama masukan-masukan yang mendukung, masukan-masukan yang membangun, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saya Hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.